Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang pengertian ijtihad dan dasar hukum ijtihad untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Iwan Ahenda. Langsung saja kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yaitu pengertian ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Kita bahas. Ijtihad merupakan atau secara etimologi berasal dari kata yang artinya bersungguh-sungguh, atau dalam arti lain merupakan pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Maka atas dasar ini tidak tepat apabila ijtihad itu dikatakan mengerjakan sesuatu yang ringan atau mudah, karena bahwasanya ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan kita untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, bukan mengerjakan sesuatu yang mudah. Sedangkan secara terminologi, para ulama ushul fikih memandang bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesungguhan dan kemantapan yang dimiliki oleh seorang, yang pastinya seorang itu adalah seorang ahli fikih, untuk menghasilkan suatu keyakinan tentang suatu hukum tertentu. Sedangkan pengertian lain dari ijtihad yaitu mencurahkan segenap usaha untuk sampai kepada hukum yang syara dari dalil tafsili. Tafsili itu artinya dalil yang terperinci, yang sudah terperinci, yang termasuk juga dalil-dalil syar'i. Menurut pendapat para ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiqi, beliau berpendapat bahwasanya ijtihad adalah menggunakan segala kesanggupan untuk mencari suatu hukum syara dengan jalan nizam. Yang kedua, menurut Ad-Dahlawi, beliau menjelaskan bahwasanya ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang sudah terperinci, yang secara global kembali kepada keempat macam dalil, yaitu kitab Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, menurut Imam Khomeini, beliau mengatakan bahwasanya ijtihad adalah keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang dengannya dia dapat menarik kesimpulan dari suatu hukum yang berisi dalil-dalil tersebut. Dari keterangan pengertian yang sudah saya bahas tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya ijtihad itu bukan perbuatan yang semata-mata hanya sekedar membuka-buka kitab tafsir saja atau membuka kitab-kitab hadis saja, lalu dengan mudahnya dapat ditarik kesimpulan yang mana akan menghasilkan suatu hukum. Bukan seperti itu sangat luas sekali kan. Tetapi sebaliknya, ijtihad itu membutuhkan suatu kesungguhan dan juga membutuhkan keseriusan dengan mencurahkan segala kemampuan dan berusaha untuk mendapatkan hukum-hukum syariat. Hal ini menunjukkan bahwasanya masalah ijtihad itu bukan masalah yang mudah, tetapi ijtihad juga seharusnya diupayakan bagi para generasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, agar ajaran Islam itu tetap dinamis, tidak stagnan, dan para generasi itu dapat memberikan solusi bagi problematika yang kontemporer. Yang kedua, dasar hukum ijtihad. Adapun dasar hukum berijtihad itu ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang bagi orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 105. Dasar hukum kedua yaitu As-Sunnah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hakim menentukan suatu hukum dengan berijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala.
Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dengan berijtihad itu salah, maka ia hanya mendapatkan satu pahala. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.